Baik, kita akan masuk kepada pembicara kedua, Dr. Satya Widya Yeni, spesialis kulit dan kelamin konsultan, Fins DV FAADV. Dr. Satya Widya merupakan sahabat saya juga, biasa dipanggil Dr. Widya. Dr. Widya menyelesaikan S1-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 1995 dan menyelesaikan spesialisasinya di FKUI tahun 2005, lalu menempuh S3 pasca sarjana biomed FK Unan 2014 dan konsultan spesialis ilmu kesehatan kulit dan kelamin di tahun 2014, konsultan dermatologi kosmetik ya dok. Dr. Widya juga sudah menjalankan banyak sekali kegiatan-kegiatan baik di pekerjaan maupun di kegiatan ilmiah. Dr. Widya juga sebagai koordinator pendidikan S1 di bagian kulit dan kelamin FK Unan dan juga pernah menjadi sekretaris KPS ya dan juga koordinator ya KPS IPDS Divi FK Unan di tahun 2017 sampai dengan 2019 dan sudah banyak publikasi artikel yang sudah dipublikasi terkait dengan melasma yang ditulis oleh Dr. Satya Widya. Baik, saya akan mempersilahkan Dr. Satya Widya untuk mempresentasikan makalahnya ya, atau presentasinya dengan judul Management Update in Melasma. Silahkan waktunya 20 menit, Dr. Widya. Terima kasih. Terima kasih, Moderator Dr. Irma, senior dan sahabat saya yang juga sangat cantik ini pada pagi hari ini. Saya mohon izin share screen ya, Dok. Oke, sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya tunjukkan kepada yang sama-sama kita hormati, Ketua PBID, Ketua Perdoski, kemudian para guru besar, senior, sejawat, dan adik-adik mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini. Sebelumnya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Panitia Medical Studium Generale 2022, kepada Perdoski dan juga KSDKI atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Adapun tema yang diberikan kepada saya yaitu mengenai tata laksana terkini dari melasma. Sudah terlihat ya, Dok? Sudah, Dokter. Baik. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke outline, mungkin kita sedikit bicara mengenai standar kompetensi dokter Indonesia. Kita ketahui bahwa kelainan pigmentasi di SKDI ada 5 dan salah satunya yaitu melasma dengan standar kompetensi yaitu 3A. Artinya di sini lulusan dokter nanti mampu membuat diagnosis ya secara klinis, kemudian mampu memberikan terapi pendahuluan pada keadaan-keadaan yang bukan darurat. Dan diharapkan lulusan dokter tentunya nanti mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Dan lulusan dokter juga diharapkan mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan. Nah, adapun outline saya hari ini, pertama kita akan bahas sedikit mengenai definisi, kemudian etiopatogenesis melasma, bagaimana cara mendiagnosis, bagaimana menata laksana, dan tentu saja bagaimana prognosis dari melasma. Secara definisi, melasma itu adalah suatu penyakit kulit yang didapat dan ditandai oleh adanya bercak hiperpigmentasi. Biasanya irregular. Nah, ukurannya ini biasanya bervariasi. Secara umum itu simetris pada area predileksi. Nah, predileksinya yaitu di sentrofasial, sentral wajah, kemudian pada bagian malar, bagian mandibular, dan melasma ini biasanya tidak ada keluhan subjektif. Pasien datang kepada dokter dengan keluhan estetik. Melasma ini terutama mengenai wanita Asia. Tetapi sampai saat ini sebenarnya prevalensi pasti dari melasma di Indonesia ini belum diketahui. Ini adalah PR dari kami di KSDKI yang saat ini kita
akan melakukan penelitian mengenai data melasma di Indonesia. Tetapi ada data yang dilaporkan dari DRCM tahun 2011, di mana total pasien baru melasma yaitu sekitar 18,1%. Dan di Mjamil sendiri kemarin kita dari tahun 2020-2021 ada sekitar 13,1% pasien yang mengalami melasma, dan sebagian besar yaitu sekitar 93,7% itu adalah pasien perempuan. Nah, bagaimana dengan etiopatogenesisnya? Melasma kita ketahui itu multifaktorial, banyak hal yang mempengaruhi. Yang terutama sekali adalah paparan daripada sinar matahari. Dan saat ini dengan pandemi kita jarang keluar, tetapi kita sehari-hari dengan handphone, dengan dengan laptop, ya. Jadi blue light pun sangat mempengaruhi. Selain itu faktor hormonal, faktor genetik, obat-obatan, dan tentu saja polusi itu sangat mempengaruhi. Bagaimana patogenesisnya? Melasma itu terjadi karena peningkatan daripada aktivitas melanosit, kemudian juga terjadi peningkatan dari proses melanogenesis, dan terjadi transfer dari melanosom ke keratinosit. Untuk menegakkan diagnosis, itu perlu anamnesis yang rinci. Nah, anamnesis kita lakukan berdasarkan hal-hal yang mempengaruhi tadi. Faktor-faktor tadi kita anamnesis secara rinci pada pasien. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Nah, kita akan melihat bagaimana gambaran klinis seperti tadi, apakah sentrofasial atau malar atau mandibular, dan nanti kita nilai tingkat kedalamannya juga secara klinis. Dan kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dilakukan saat ini bisa dengan Woods lamp, itu secara sederhana bisa dilakukan, dan yang banyak dilakukan di rumah sakit yang ada dermatologis, yaitu dengan pemeriksaan dermoskopi. Selanjutnya untuk kasus-kasus yang meragukan atau untuk kebutuhan penelitian, tapi di Indonesia kita masih jarang ya untuk melakukan, yaitu pemeriksaan histopatologi. Secara klinis ada klasifikasi daripada melasma ini, yaitu melasma sentrofasial. Kita lihat di sini patternnya kelihatan di dahi, kemudian daerah pipi, hidung, atas bibir, dan juga dagu. Ini kasus yang paling banyak dilaporkan, ada sekitar 63%. Sementara kalau yang dikenai itu adalah hidung, lateral pipi, itu disebut dengan tipe malar, ini ada sekitar 21%. Sementara kalau mengenai daerah mandibular, itu disebut dengan tipe mandibular, ini sekitar 16%. Selain itu, selain secara klinis, kita bisa melakukan pemeriksaan yang sederhana tentu dengan lampu Woods ya. Ini biayanya tidak begitu mahal, kita hanya membutuhkan satu tempat ruangan ya, ruangan yang gelap, dan nanti akan terlihat kalau tipikalnya itu epidermal, di saat kita lihat dengan lampu Woods, dia terlihat lebih jelas lesinya. Sementara kalau yang dermal itu fluoresensinya lebih sedikit yang bisa ditangkap, sehingga lesi dari melasma justru terlihat tidak jelas. Nah, kalau campuran ini akan terlihat kontras hanya di beberapa tempat. Nah, saat ini yang banyak dilakukan yaitu dengan dermoskopi. Dengan dermoskopi nanti terlihat gambaran pigment network ya, baik yang irregular, ada retikular, ada pseudoretikular yang berwarna coklat sampai coklat muda sampai kehitaman. Nah, sampai coklat tua. Nah, untuk yang epidermal itu warnanya coklat muda, sementara kalau yang dermal itu akan berwarna abu-abu, sementara kalau campuran akan berwarna coklat tua. Bagaimana kita menilai derajat keparahan melasma? Karena derajat keparahan ini sangat penting kita nilai untuk memilih apa modalitas terapi yang cocok bagi pasien, kemudian juga untuk menilai hasil terapi, dan juga untuk kemungkinan prognosis pada pasien. Nah, untuk kita di praktek sehari-hari yang mudah itu kita lakukan adalah dengan melasma severity scales, di mana secara klinis dibagi atas derajat keparahannya 0 jika lesinya hampir sama dengan normalis sekitar, jadi sangat minimal. Tetapi kalau lesinya ringan, sedikit lebih gelap dari kulit normal, itu kita kasih skor 1. Sedangkan kalau lebih gelap dari kulit normal, kita beri skor 2 untuk sedang, dan kalau lesinya parah sangat gelap, itu kita berikan skor 3. Nah, untuk
di Indonesia, kami dari Indonesia Melasma Expert Meeting tahun 2018 itu sudah menyepakati yang kita gunakan yaitu adalah modifikasi dari MFS ini, yaitu dengan tambahan pemeriksaan penunjang dengan lampu wood dan dermoskopi. Jika melasma itu ringan, berarti MS1 ditambah dermoskop coklat muda dan wood slamnya jelas. Sedangkan kalau sedang, MSS2 dengan dermoskopinya abu-abu dan wood slamnya tidak jelas. Sedangkan kalau berat, itu MSS3 dengan dermoskopi coklat tua dan wood slamnya kita temukan di beberapa tempat. Ini adalah buku pedoman diagnosis dan tata laksana melasma di Indonesia dan ini juga rencananya akan kita perbaharui karena ini sudah ada sejak tahun 2018. Tetapi saat ini kita tetap pakai modalitas terapi sesuai dengan buku pedoman tata laksana ini. Nah, kita lihat di sini adanya algoritma dari penata laksanaan melasma. Pertama, jika seorang pasien datang dengan melasma, kita tentukan dulu derajat keparahannya, apakah itu ringan, sedang, atau berat. Nah, kita akan memberikan terapi lini pertama. Nah, jika terapi lini pertama memberikan respon yang baik, berarti kita lanjutkan dengan terapi pemeliharaan. Tetapi, jika terapi lini pertama tidak memberikan respon yang baik, kita akan lanjut ke terapi lini kedua. Begitupun kalau responnya bagus, kita ke terapi pemeliharaan, jika tidak, kita lanjut ke terapi lini ketiga. Di sini kita lihat bagan rekomendasinya untuk terapi lini pertama. Untuk yang ringan, kita bisa menggunakan terapi topikal baik golongan hidrokinon maupun non-hidrokinon. Sedangkan untuk yang melasma derajat sedang dan berat, kita memberikan kombinasi terapi, yaitu kombinasi 3 dan kombinasi 2. Nah, jika pengobatan tidak berhasil, kita lanjut ke lini kedua, ini kita sudah kombinasi 3 atau kombinasi 2 dengan oral terapi dan tindakan yang kita lakukan adalah chemical peeling. Sedangkan jika lini kedua juga tidak memberikan hasil yang baik, kita lanjut ke terapi lini ketiga. Di sini kombinasi 3, kombinasi 2, dan obat oral yaitu asam transenamat dan tindakan yang kita pilih adalah laser atau IPL. Terapi adjuvan juga kita berikan yaitu berupa komunikasi, informasi, dan edukasi dan sebenarnya ini yang sangat penting pada pasien kita berikan. Kemudian memberikan skincare yang baik untuk pasien, kemudian tabir surya, juga antioksidan oral. Sementara untuk pemeliharaan kita bisa memberikan hidrokinon intermittent. Sekarang kita bicara sedikit mengenai terapi lini pertama. Untuk lini pertama kita memberikan terapi topikal. Nah, yang pertama yaitu hidrokinon. Saat ini hidrokinon masih menjadi gold standar untuk terapi melasma, yang mana ini merupakan suatu inhibitor kompetitif dari tirosinase. Jadi dia akan menghambat konversi dari tirosin menjadi melanin. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Kita bisa menggunakan 1 atau 2 kali sehari, tetapi ingat, jangka waktu penggunaan itu harus dalam pengawasan dokter, yaitu 2-4 bulan, maksimal kita lakukan 6 bulan. Jika sudah sampai pada waktu ini, kita harus mengganti dengan bahan terapi topikal yang lain. Nah, dari hasil riset didapatkan bahwa nilai MASI ini bisa menurun sampai 70% setelah penggunaan selama 8 minggu. Tetapi hati-hati, tidak dianjurkan untuk digunakan pada wanita hamil. Dan efek samping yang dirasakan bisa berupa eritem, pruritus, rasa terbakar, dan okronosis. Meskipun hidrokinon ini gold standar, kita harus hati-hati karena saat ini sebenarnya penggunaannya di beberapa negara sebenarnya juga sudah dilarang. Ya, di kita masih menggunakan ini. Nah, yang selanjutnya terapi topikal yang bisa kita gunakan yaitu asam azelaic. Ini merupakan inhibitor kompetitif tirosinase juga dan sitotoksik dengan menghambat sintesis DNA dan enzim mitokondria pada melanosit. Nah, pemakaian secara topikal bisa dilakukan selama 1-2 bulan.
Ada satu hasil penelitian yang melaporkan bahwa penggunaan AZA 20% itu setara efektivitasnya dengan hidrokinon 4% yang dikatakan lebih baik dibanding penggunaan laser NDX switch 1064. Dan ini untuk wanita hamil adalah kategori B dengan efek samping berupa eritem, pruritus, dan rasa terbakar. Kemudian yang ketiga ini sering kita pakai yaitu retinoic acid, ini menghambat enzim tirosinase. Dia akan mengurangi hiperpigmentasi melalui induksi desquamasi. Nah, konsentrasi yang kita gunakan bisa dari 0,05% ya sampai 0,1 untuk yang sedang, kalau yang ringan kita masih bisa menggunakan 0,025. Efek penggunaan ya biasa terjadi eritem, pengelupasan, HPI. Nah, cuman penggunaan di sini harus hati-hati dan diedukasi juga pasien sebelum pemberian. Selanjutnya apa? Untuk yang sedang dan berat, kita bisa memberikan terapi kombinasi sesuai algoritma tadi. Nah, adapun level of evidence dari terapi topikal, kalau hidrokinon 4%, ya itu level of evidence-nya 1, ya dengan kategori B. Sementara kalau yang kombinasi 2 itu 1 dengan kategori A. Dan untuk hidrokinon dan GA ini ada beberapa kita lihat level of evidence dari kombinasi-kombinasi terapi yang bisa kita berikan pada melasma. Nah, apa itu kombinasi 3? Kombinasi 3 sebenarnya sudah sangat sering ya digunakan sehari-hari, yaitu kombinasi fluosinolon dengan hidrokinon dan retinoid. Dan ini merupakan satu-satunya pengobatan melasma yang sudah disetujui oleh FDA. Dan berbagai dari komponen dari krim kombinasi 3 ini secara sinergis dia akan menghasilkan manfaat klinis. Dan untuk efektivitasnya itu sudah dilakukan suatu penelitian randomized control trial dan juga sudah ada kita temukan adanya systematic review untuk penggunaan itu. Dan didapatkan bahwa hasil terapi dengan kombinasi 3 itu lebih baik dibanding penggunaan hidrokinon saja. Dengan efek samping yang muncul tetap ada eritem, iritasi, ada pengelupasan, dan tentu saja ada rasa tidak nyaman pada kulit pasien. Nah, jika kombinasi itu tidak tersedia atau pasien tidak toleransi terhadap kombinasi 3, kita bisa merekomendasikan penggunaan kombinasi 2. Grims dan kawan-kawan ini melaporkan hasil penelitian penggunaan hidrokinon 4% dikombinasi dengan retinoid 0,025% plus skincare. Nah, penelitian dilakukan selama 12 minggu pada pasien melasma, didapatkan perbaikan hasil klinis dari pasien melasma di mana derajat keparahannya membaik dibandingkan kondisi awal. Izin Dokter Widya, waktunya 3 menit lagi ya dokter. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kemudian kita masuk ke lini kedua yaitu terapi pengelupasan kimiawi ya dan oral. Untuk kimiawi kita bisa menggunakan untuk oral kita bisa menggunakan tranexamat acid, itu dosis yang digunakan yaitu 250 mg. Penggunaannya secara oral sebenarnya aman. Dan efek samping bisa saja muncul berupa sakit kepala ataupun gangguan abdomen. Untuk itu, pada pasien-pasien yang akan diberikan tranexamat acid, sebaiknya dilakukan screening untuk kemungkinan faktor risiko terjadinya trombosis. Ini ada satu pasien yang kita berikan tranexamat, karena tranexamat ini sebenarnya bisa oral, bisa intradermal, bisa juga dengan microneedling. Ini kita berikan dengan menggunakan dermastem, dan terdapat hasil perbaikan keparahan dari kondisi awal. Ini juga dinyatakan bahwa skor MASI, baik diberikan secara oral, injeksi, maupun tipikal, itu secara signifikan dapat menurunkan skor MASI. Kemudian kita ke pengelupasan kimiawi. Yang penting pada pengelupasan kimiawi, bahan-bahan itu kita lihat kita mau mencapai lapisannya yang mana. Ya, ini terbagi atas superficial, yang very superficial, ada yang superficial, medium, dan deep. Saya ini sudah sangat banyak ya, kita sudah mengetahui. Nah, cuman harus dipahami bahwa hasil terapi pengelupasan kimiawi dalam mengontrol regenerasi kulit sangat bergantung pada kedalaman yang kita gunakan. Nah, umumnya kita menggunakan yang superficial dan medium.
Tetapi juga hasilnya tidak akan bisa sekali peeling. Kita butuhkan beberapa sesi peeling kimiawi. Nah, untuk asam glikolat, ya, ini yang paling banyak dipakai, itu dari hasil penelitian didapatkan bahwa respon terbaik itu pada pasien epidermal itu sangat bagus, ya, dan hasilnya 96% perbaikannya cukup baik. Kemudian ada satu penelitian membandingkan kombinasi asam azelaic, resorcinol, dan asam glikolat, dan hasilnya juga memberikan hasil yang baik. Sedangkan perbandingan antara asam glikolat dengan TCA, hasil pengarangan skor itu hampir sama. Tetapi pada asam TCA mengalami hiperpigmentasi pasca inflamasi yang sifatnya sementara. Efek samping bisa infeksi, bisa reaksi alergi yang bergantung bagaimana ini kita kerjakan, ya, dan itu biasanya lebih dari 3 minggu. Kemudian oral, pilihannya bisa glutathione dengan dosis 250 mg per hari. Selain itu kita juga bisa, ini baru ya, obatnya PLE bisa kita berikan 240 mg 2 kali sehari. Kemudian untuk lini ketiga, kita masuk ke laser dan IPL. Yang harus hati-hati bahwa terapi laser ini sulit diprediksi, dapat menyebabkan pigmentasi yang berulang. Nah, kombinasi triple dan IPL bisa memberikan hasil yang baik, tetapi tentu kita harus hati-hati dalam melakukan karena ini terapi lini ketiga. Ini beberapa laser yang berikan hasil, bisa dengan NDX, switch, bisa juga ini hasil ya dengan laser, kemudian bisa juga dengan fractional CO2. Tetapi ini ada satu laporan kemarin ke KSDKI, ada pasien melasma dilakukan tindakan laser, mungkin tidak sesuai dengan indikasi dan jenis laser, kemungkinannya tidak tepat. 3 hari pasca pico laser, ini muncul hiperpigmentasi pasca inflamasi, dan ini akan sulit untuk ditangani. Jadi, keberhasilan terapi perlu kita nilai, dan kita lihat dari hasil pengurangan, dan jika pengurangannya itu untuk kedamelanin, kita perlu melakukan dermoskopi, dan tentu saja penilaian subjektif dari pasien sangat diperlukan. Ada beberapa penyulit untuk keberhasilan terapi melasma. Pertama, kita harus mempertimbangkan tipe kulit dari pasien. Tipe Fitzpatrick 3-4-6 itu agak sulit. Kemudian faktor genetik, dan kalau pasien sudah mengalami pengobatan melasma jangka panjang, lebih dari 2 tahun, sudah melakukan beberapa prosedur intervensi, lebih dari 2 dokter yang sudah menangani, apalagi jika sudah memakai kortikosteroid jangka panjang, ada okronosis, dan tipe melasmanya tipe campuran. Ini prognosis biasanya tidak begitu bagus. Terakhir, ada take home message dari saya bahwa edukasi pasien itu adalah hal utama dalam penata laksanaan melasma. Dokter harus memberikan edukasi pertama mengenai faktor risiko dan pencetus melasma, dan menjelaskan pentingnya penggunaan tabir surya yang berspektrum luas. Dan untuk saat ini, untuk sinar tampak, itu sebaiknya kita memakai tabir surya yang mengandung iron oxide. Dan kita pahami bahwa modalitas yang paling ideal untuk melasma itu nggak ada. Pada tata laksana melasma, pilihan terapi itu bersifat individual dan harus disesuaikan dengan kondisi dan tipe kulit pasien masing-masing. Dan yang terbaik adalah kombinasi terapi. Terapi pemeliharaan sangat penting untuk meminimalisir terjadinya rekurensi pada pasien. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.